Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi motivasi penyemangat bagi kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami berterima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Dan biarlah hari ini perjalanan kami di sepanjang hari ini dituntun, disertai melalui kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah menjadi kekuatan penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Kuduskan dan layakkan kami, kuduskan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kitab Habakuk 3 ayat yang 18 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kami berjudul beria-ria di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, semua manusia pasti mempunyai harapan. Semua manusia pasti mempunyai keinginan bahwa sepanjang hidup dalam keadaan baik-baik saja, tidak ingin mengalami celaka, tidak ingin mengalami musibah, tidak mau mengalami namanya suatu penderitaan, tidak mengharapkan dalam kehidupan yang kita jalani terjadi kesulitan. Tapi apa daya bahwa hidup manusia sudah diatur oleh Allah Sang Pencipta, sehingga manusia sepenuhnya tidak bisa melawan yang namanya proses hidup. Dan yang perlu manusia atau kita lakukan hanyalah bersyukur dan selalu bersyukur menerima apa yang ada. Saat proses hidup itu dalam keadaan baik-baik saja atau sebaliknya. Oleh karena itu kebenaran firman Allah ini berbicara supaya kita tetap beria di dalam Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, ada seorang penulis menceritakan dalam biografinya bahwa dia suatu saat dirampok di suatu jalan dalam perjalanan pulang dari kantornya. Apa yang dimiliki semua diambil oleh sang perampok itu, baik dompet maupun HP-nya. Semuanya raib tanpa tersisa. Dan keadaan itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak diketahuinya. Di dalam tulisannya, dia mengatakan, dia menulis bukunya seperti ini. Yang pertama, aku bersyukur kepada Tuhan, sebab selama ini aku belum pernah dirampok. Yang kedua, aku bersyukur kepada Tuhan, sebab perampok itu hanya mengambil HP dan dompetku, bukan nyawaku atau hidupku. Yang ketiga, dia menulis aku bersyukur kepada Tuhan sebab masih ada sedikit uang di dalam sakuku. Yang keempat, penulis ini menuliskan kejadian yang terjadi. Aku bersyukur kepada Tuhan sebab aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang ditulis oleh penulis ini menceritakan hal yang perlu kita simak bersama, bahwa dalam kehidupan yang tidak baik-baik ada, baik-baik saja, masih ada sukacita. Apa yang ditulis oleh penulis ini seirama dengan apa yang sedang dialami oleh Habakuk, yang mana Habakuk menghadapi proses hidup yang panjang, yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan harapannya, yang indah, yang mempunyai perjalanan yang bagus. Habakuk menulis seperti ayat yang ke-17 di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah dan selanjutnya. Habakuk merasakan
kenyataan yang tiba-tiba terjadi di dalam segala kehidupannya, yang tidak direncanakan, yang tidak terpikir jikalau Habakuk mengalami suatu musibah seperti yang dialami oleh penulis ini. Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur dalam keadaan baik, bersyukur dalam keadaan cukup, bersyukur dalam keadaan senang. Mungkin semua manusia bisa melakukannya. Tapi bagaimana sebaliknya? Misalkan menghadapi tubuh lemah, misalkan menghadapi usaha yang menurun, menghadapi teman yang sudah menjauh, menghadapi anak-anak yang tidak bisa diatur, atau ada hal-hal lain yang membuat sukacita kita hilang. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, Habakuk dan penulis ini memberi semangat bagi saya dan saudara, walaupun dalam kondisi yang berbeda. Intinya tetaplah selalu bersyukur meskipun tidak segampang dengan apa yang terjadi. Bersyukur itu tidak segampang dengan kenyataan yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita hadapi. Tetapi ini, saudara penulis dan Habakuk ini memberikan motivasi bagi saya dan saudara. Apapun yang terjadi di dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa semua itu ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Meskipun di dalam setiap kehidupan kita, kita menginginkan hal-hal baik, hal-hal indah, hal-hal yang bagus terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pribadi kita. Tetapi kenyataannya berbeda yang terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu firman Allah berkata, beria-rialah di dalam Tuhan meskipun atau apapun yang terjadi. Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk bisa beria-ria di dalam Tuhan, apa yang harus kita pahami atau mengerti? Yang pertama, kita melihat dari segi lain saat ada penderitaan. Seperti tukang priuk saat membuat bejana. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya saudara sekalian, ada rancangan, ada maksud-maksud yang lain daripada Tuhan tentang kehidupan kita. Kalau saat ini kita mengalami proses hidup, ada rancangan yang terindah. Pasti di balik semuanya ini ada hal-hal yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Untuk bisa beria-ria di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pahami dan mengerti? Yang kedua, kita hanya bisa menjalani. Keadaan yang terjadi hanya bisa kita lakukan. Keadaan yang terjadi dalam setiap kehidupan ini, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita harus mengalami proses hidup yang harus kita jalani. Artinya kita harus berserah diri kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima, disitu mengatakan berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang terbaik. Tuhan akan bertindak di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Artinya saudara sekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini otoritas kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita hanya bisa berserah. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi saya dan saudara. Jikalau saat ini kita mengalami yang namanya suatu hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk beria-ria di dalam Tuhan, apa yang harus kita pahami dan harus kita mengerti? Bahwa yang ketiga yaitu bahwa Allah penyelamat kita. Bahwa Allah kita harus kita tahu bahwa Allah itu penyelamat kita.
Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat yang ke-35, di situ mengatakan, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya ada pembelaan, ada penjagaan, ada penghiburan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada penyelamatan bagi saya dan saudara. Selama kita berserah, selama kita percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini, jangan kita sampai kita menjadi down, kita menjadi lemah menghadapi kehidupan ini. Tetapi belajar, kita percaya bahwa Allah itu penyelamat kehidupan kita. Allah seperti firman Allah tidak akan membiarkan orang-orang kudusnya mengalami suatu kebinasaan. Tetapi Tuhan ingin melihat saya dan saudara dipakai, dibentuk, dibuat menjadi barang-barang yang berharga, barang-barang yang bermanfaat, menjadi bejana-bejana yang dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, untuk beria-ria di dalam Tuhan, apa yang harus kita pahami dan yang mengerti, yaitu bahwa Allah itu kekuatan kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19 daripada Habakuk pasal yang ketiga ini mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya kekuatan Tuhan yang menjadi dasar kita untuk kita tetap melangkah. Apapun yang terjadi, apapun kesukaran, saat kesulitan melanda kita, tidak akan kita mampu menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Hanya kekuatan daripada Tuhanlah yang memampukan saya dan saudara sampai saat ini. Dari kekuatan daripada Tuhanlah kita bisa berjejak, kita bisa melangkah, kita bisa menghadapi hari demi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Hanya kekuatan daripada Tuhanlah yang memampukan saya dan saudara ada sampai saat hari ini. Oleh sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beria-rialah di dalam Tuhan meskipun atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Biar menjadi motivasi, penyemangat bagi kami untuk melangkah. Supaya kami tetap melakukan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, meletakkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun saat ini kami mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, tetapi kami percaya, meyakini bahwa di balik semuanya ini ada rancangan-rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.